Bab 829. Kamu akan bertemu dengannya lagi. Adegannya sangatlah berantakan. Erik melindungi orang tua itu dan membawanya ke samping sana. Ada apa ini? Di saat ini, di belakang rombongan ini, seorang lelaki muda kan maju ke depan, ekspresinya marah. Tuan, rombongan bajingan ini menghalangi jalan perginya kita, dan mengganggu kudaku. Aku membujuknya untuk minggir namun dia malah marah dan menarik cambuk kudaku dan menarik aku turun dari kuda. Lelaki kekar itu melihat dirinya telah membuat masalah. Dia langsung bergegas lari bercampur merangkak berlari ke samping seorang tuan muda berpakaian mau. Dia menunjuk Erik dan lainnya. Dia mengadu terlebih dahulu. Omong kosong. Jika bukan karena kamu si bajingan sembarangan mencambuk orang, apakah kami akan menghalangimu? Maki Yezun. Menggunakan kuda dan berbuat kejahatan, melukai orang tanpa sebab dan berbohong, kamu sungguh tidak tahu malu. Kata si brewok mencibir. Tuan muda berpakaian mewah itu mengerutkan keningnya. Dia tentu saja mengerti dengan sikap pembantu dia ini. Namun bagaimanapun juga membuli bawahan juga harus melihat majikannya. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, di samping sana ada orang yang menunggangi kuda dan datang kemari lagi. Di atas sebuah kuda yang besar, tengah duduk seorang lelaki yang berbadan besar. Dia melirik Erik dan awalnya tercengang, lalu ekspresinya berubah menjadi sangatlah buruk. Dia lalu menghempaskan nafasnya. Erik melihat orang Tiu dan ternyata orang itu adalah orang yang tangannya dipatahkan oleh dirinya. Dia adalah Kuantum. Tidak disangka kamu masih berani datang ke acara pejuang kebanggaan. Sungguh berani sekali kamu. Kuantum menatapi Erik dan tampak tatapan marah. Setidaknya lebih berani sedikit daripada kamu. Setidaknya tidak akan berkata mengancam dulu lalu diam-diam kabur. Kata Erik menyindir. Kamu. Baik, kamu sungguh hebat, kita lihat saja nanti. Kuantum marah hingga wajahnya merah. Sebelumnya dirinya mengatakan mau memberi pelajaran kepada Erik, namun setelah Dimarto luka parah, dia malah menjadi takut. Dia lalu pergi, dan setelah itu barulah dia tahu bahwa ternyata Dimarto dilukai oleh kekuatan formasi. Namun meskipun begitu, Erik juga bisa bertarung begitu lama dengan Dimarto. Kuantum merasa dirinya juga belum tentu adalah lawan bagi Erik. Dia menghempaskan nafasnya dan mencambukkan kudanya lalu bergegas pergi. Tuan muda berpakaian mewah melihat ini semua, tatapannya sedikit bersinar. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Apa sikapmu itu? Apakah kamu mau bertarung? Yezun mencibir melihat tuan muda berpakaian mewah itu. Dia tampak ingin bertarung. Dasar para pecundang dari dunia luar, beraninya begitu sombong. Sang lelaki kekar juga marah dan beberapa orang di belakangnya juga ikut mengepung kemari. Terlihat mereka sudah mau turun tangan. Semuanya tutup mulutnya. Tuan muda berpakaian mewah itu tiba-tiba melirik ke arah lelaki kekar dan berteriak. Para bawahannya ini semuanya tercengang. Di dalam tatapan mereka yang bingung itu, tuan muda berpakaian mewah ini kemari dan bersikap hormat ke arah Erik dan lainnya. Maaf, semuanya. Tuan muda berpakaian mewah itu terlihat tersenyum ceria. Dia sambil bersikap hormat sambil berkata, aku kurang lebih melihat jelas masalah ini. Para bawahan hina aku inilah yang berbuat onar. Kalian tidak salah sama sekali. Ekspresi lelaki kekar itu berubah. Tuan muda ternyata bisa begitu merendah, ini sungguh membuatnya sedikit sulit untuk mempercayainya. Sambil berkata, tuan muda itu turun dari kuda dan mengeluarkan sebuah botol keramik dan memberikannya kepadanya orang tua dan sambil berkata dengan rendah hati, Pak Tua, maaf, namaku John Lu, aku kurang dalam pengajaran terhadap bawahan. Maaf telah membuatmu ketakutan. Pil mujarab ini bisa menenangkan hati dan pikiran. Ini permintaan maafku kepadamu. Ini tidak perlu. Pak tua itu terlihat sedikit tegang. Tuan muda berpakaian mewah alias John Lu, dia malah bersikap keras memberikan pil mujarab kepada Pak tua. Kenapa masih melongo? Dasar bodoh, cepat kemari minta maaf.
Setelah itu John Lu berteriak kepada lelaki kekar itu. Ekspresi lelaki kekar itu berubah. Dia tidak mengerti mengapa tuan mudanya begini. Dia lalu datang dan memberi hormat kepada Pak Tua. Kalian semua, apakah kalian bisa menerima permohonan maaf dariku? John lalu melirik ke arah Eric dan lainnya. Masih bisa diterima, kamu masih termasuk mengerti aturan, kata si brewok. Kalau begitu aku mohon pergi dulu. Jika masih ada takdir maka nanti bertemu lagi di Sekte Wendao saja. John sambil tersenyum, dia pergi. Tuan muda, identitasmu tinggi, mengapa kamu begitu sopan terhadap orang hina dari dunia luar? Kata lelaki kekar setelah pergi sangatlah jauh. Apa yang kamu mengerti? John marah. Beberapa orang ini jelas bukanlah pejuang biasa, orang yang bisa membuat kuantum itu sedikit takut bahkan tidak berani menjawab sindiran mengapa harus menyinggungnya. Tuan muda, kuantum itu juga bukanlah orang besar, kita keluarga Lu jauh lebih kuat dari mereka bukan? Kata lelaki kekar tidak ikhlas. Bodoh, kami keluarga Lu bisa membesarkan bisnis di dalam dunia tersembunyi dan dunia luar bukan hanya mengandalkan kemampuan yang hebat, dan juga ketelitian yang jeli, kami tidak pernah sembarangan menyinggung orang lain, dan ketiga orang ini meskipun saat ini bukanlah lawan bagiku, namun bagaimana dengan beberapa puluh tahun nanti? John berkata, lagi pula, kamu bagaimana bisa tahu kemampuan mereka tidak lebih hebat dibandingkan denganku? Sampai dasarnya, hal ini memang salah kita. Aku beritahu kamu, kami keluarga Lu bukan seperti keluarga lain. Kami sama sekali tidak pernah merendahkan pejuang kebanggaan dari dunia luar. Kamu sebaiknya ingat itu. Terima kasih pelajaran dari Tuan. Lelaki kekar itu menganggukkan kepala namun hatinya tidak ikhlas. Dia merasa tuan mudanya terlalu berhati-hati. Eric itu sama sekali tidak perlu diperhatikan. Duh, apakah kalian lihat tidak? Itulah sikap orang dunia tersembunyi terhadap kita para orang dunia luar. Kata Pak Tua setelah John telah pergi. Jika bukan karena kalian membuat mereka siaga, mungkin saja kita semua akan dibunuh. Dunia luar kita sudah diam terlalu lama, ini membuat orang dunia tersembunyi semakin sombong. Eric juga menganggukkan kepalanya dan diam. Mereka juga bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Pak Tua. Jadi barulah aku begitu mengharapkan Tuan Eric, asalkan dia bisa bangkit di acara pejuang kebanggaan, maka orang dunia tersembunyi mana mungkin bisa begitu memandang rendah kita. Kata Pak Tua itu. Pak Tua, kamu begitu mendukung Eric, apakah kamu pernah melihat orang aslinya? Kata si brewok penasaran. Tentu saja pernah bertemu, namun sayangnya, dia hanya bertemu dari kejauhan saja, namun sampai saat ini aku masih saja ingat jelas dengan tampangnya. Sekali berkata mengenai Eric, Pak Tua itu berkata dengan sombong. Tampangnya. Ekspresi Eric aneh, Ye Zun dan si brewok juga sedikit menantikannya. Apakah Anda melihatnya dengan jelas, bagaimana tampang Eric itu? Tanya Ye Zun dengan ekspresi aneh. Ketua Sekte Qin mempunyai kultivasi yang tinggi. Pak Tua itu awalnya menaikkan tangannya namun setelah itu berkata, namun penampilannya sebenarnya tidak terlalu menarik. Ternyata Eric itu adalah orang jelek. Ye Zun dan si brewok langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Tua, apakah kamu tidak salah ingat orang? Aku tahu bahwa di samping Eric ada seorang teman bernama Ye Zun, katanya dia lumayan jelek. Kata Eric sambil memegang hidungnya sendiri. Tidak, aku mana mungkin salah ingat, tapi aku juga pernah melihat Ye Zun itu, dia lebih jelek daripada Eric. Kata Pak Tua dengan yakin. Dan Ye Zun langsung tidak bisa tertawa, hanya si brewok yang terus tertawa tanpa henti. Eric dan Ye Zun mengelengkan kepala, apakah dia tidak tahu bahwa dirinya paling jelek? Apakah ada sejelek dia? Tanya Ye Zun menunjuk ke arah si brewok. Tidak sejelek dia, kata Pak Tua dengan tegas. Seketika si brewok juga tidak bisa tertawa lagi. Setelah bercandaan ini,
Rasa tidak senang sebelumnya sudah hampir hilang semua. Setelah berjalan sejenak mereka bertiga tiba di hadapan sekumpulan bangunan. Ketiga teman kecil, aku mau pergi bertemu dengan temanku, kita sampai di sini dulu saja, kata Pak Tua kepada Erik dan kawannya. Pak Tua, acara pejuang kebanggaan kali ini, kamu pasti akan bertemu dengan Erik lagi, dan aku jamin dia akan seperti yang kamu harapkan, membangun nama baik untuk dunia luar. Erik tersenyum, nada bicaranya terlihat lumayan yakin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.